Di sini kami akan menjelaskan komponen apa saja yang kami gunakan untuk mengkonfigurasikan dari R10A cutting board. Di sini kami menggunakan device R10A itu sendiri. Kemudian di sini kami menggunakan sensor suhu THM30MD. Kemudian untuk sambungannya, di sini dari port V in dan V plus ini terhubung dengan power supply. Untuk port A dan B nya ini terhubung ke port A dan B sensor. Kemudian untuk plus dan minus sensor terhubung langsung dengan power supply. Kemudian kita masuk ke Google untuk masuk ke IP dari device, yaitu 192.168.3.1, kemudian enter. Kemudian login dengan username dan passwordnya, yaitu default, admin, passwordnya juga admin. Kemudian login. Kemudian kita ke bagian ke network, ke halaman wifi. Lalu kita scan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan WiFi Skynet. Klik join network. Masukkan password dari WiFi tersebut. Kemudian submit. Kemudian klik save. Di sini sudah terhubung, keluar signalnya. Kemudian kita ke bagian remote I/O, ke halaman serial port setting. Di halaman ini kita mengatur datasheet dari sensor yang kita gunakan. Karena kita menggunakan sensor THM30MD, maka kita gunakan baud rate-nya 9600, data bit-nya 8, parity-nya 0, stop bit-nya 1. Kemudian save and apply. Jika sudah sukses, kita ke bagian Modbus Master. Di sini kita add terlebih dahulu sensornya, THM, kemudian add. Di sini kita isi nama sensornya, THM30MD. Slave address yang digunakan sensor tersebut yaitu 1. Register type-nya 16 bit, function code-nya 3, data type-nya 16 bit, kemudian register start address-nya 0, data number-nya 2, kemudian ini dibiarkan auto. Untuk polling periodenya kita isi 5, kemudian responsnya 5 juga, kemudian klik save. Kemudian klik save and apply. Jika sudah sukses, kita ke bagian Modbus query. Di sini kita klik display channel. Di sini kita klik edit, aliasnya kita isi nama sensornya, data type-nya 16, rasionya kita ubah 0,1, kemudian save. Untuk bagian kelembapannya juga kita klik edit, sama dengan tadi, THM30MD. Data type-nya plus, rasionya 0,1, kemudian klik save, kemudian klik save and apply.
kita refresh untuk memunculkan nilai dari sensor tersebut. Di sini sudah keluar nilai dari sensor tersebut. Bagian ini untuk suhunya, di bagian ini untuk kelembapannya. Kemudian jika kita ingin menampilkannya ke ThinkSport, kita klik ke bagian cloud, kemudian ke bagian ThinkSport. Di sini kita klik other ThinkSport server. Kemudian untuk server IP-nya kita tuliskan dengan server IP yang sudah ditampilkan di ThinkSport. Portnya juga yaitu 1883. MTT client ID-nya juga samakan dengan yang ada di ThinkSport, yaitu R10A. Untuk username dan passwordnya juga disamakan. Kemudian jika sudah, kita klik save and apply. Baik, selanjutnya kita bisa ke ThinkSport demo. Lalu kita ke device profile, klik add device profile, lalu create new device profile. Di sini kita bisa namain R10A. Lalu next transport configuration, jangan lupa pilih transport type-nya itu MQTT. Lalu next add. Dan jangan lupa jadikan dia itu sebagai default. Yes. Selanjutnya kita bisa ke device. Kita klik add device, add new device. Lalu namanya kita bisa R10A. Ini tidak perlu diisi. Next. Kita MQTT basic, client ID-nya R10A, disesuaikan sama yang sudah dikonfigurasi di R10A webnya. Username-nya engineer. Lalu kita klik add. Ini adalah konfigurasi yang dimasukkan ke dalam ThinkSport Cloud. Di sini statusnya aktif karena sudah terhubung antara ThinkSport dan R10A-nya. Lalu ke dashboard, kita bikin create new dashboard. Klik R10A. Add. Lalu kita klik add new widget. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Ini untuk device-nya disesuaikan. Kita R10A, terus ini bisa di edit. Untuk key-nya itu disesuaikan sama yang ada di R10A atau untuk sensornya. Ini di sini. Baik. Terus untuk temperatur, lalu kita bisa add, lalu pilih 20.002 untuk humidity atau kelembapan. Ini satuan dari kelembapan. Jangan lupa klik add. Nah, sini sudah muncul nilainya, sudah terkirim antara R10A dengan ThinkSport-nya. Lalu kita bisa menambahkan widgetnya lagi. Device-nya jangan lupa R10A. Data key-nya, karena kita di sini menggunakan suhu satu saja, jadi yang dipilih satu saja. Save. Lalu background-nya kita bisa pilih
sesuai keinginan masing-masing. Ini ikonnya juga kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Lalu ini labelnya kita bisa namai temperatur. Ini bisa kita unchecklist, kita apply, lalu berubah. Kita bisa menambahkannya untuk kelembapan. Device-nya R10A. Karena tadi sudah temperatur, maka sekarang humidity. Save. Lalu kita pilih ininya, jangan lupa. Lalu labelnya kita pilih humidity. Lalu backgroundnya kita apply, lalu kita klik add. Sini. Lalu kita bisa ubah satuannya yang di sini, disesuaikan temperatur itu Celcius. Lalu untuk humidity itu persen di sini. Selanjutnya kita bisa menambahkan grafik. Kita pilih sesuai keinginan masing-masing. Lalu kita type-nya pilih device. Device-nya kita pilih R10A. Data case-nya, karena kita di sini ada dua data, jadi dua-duanya kita masukkan. Kita add. Lalu di sini sudah muncul ya. Ini posisinya saat sensor mendeteksi bahwa adanya perubahan nilai. Oke, kita bisa klik save. Lalu kita bisa lihat di device R10A nya, kita klik, lalu kita ke Let's Telemetry. Di sini merupakan nilai dari yang dideteksi oleh sensor THM yang kita gunakan.